Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Franky Listiono. Oke, bagi teman-teman yang belum nonton video yang judulnya Ini Ceritaku, lebih baik teman-teman nonton video tersebut karena video ini menyambung dari cerita tersebut. Oke, mari kita mulai. Jadi itu kita berantem dengan kepala suku yang di sekolah tersebut kayak gitu, sampai masalahnya itu puncaknya salah seorang dari siswa tersebut itu lari ke toko warga, terus kita mengejarnya dan kita di situ menghajarnya habis-habisan sampai di toko tersebut piring pecah, barang-barang di sana berantakan kayak gitu. Jadi karena insiden tersebut kayak gitu, jadi warga di sana marah kayak gitu. Jadi kita dikejar oleh warga tersebut. Itu saya paling ingat sekali. Saya itu dikejar sama kayu, sama celurit, terus sama kapak, sama ibaratnya sama parang kayak gitu. Dikejar kayak gitu, dan saya melihat orang tuh memburu saya kayak gitu, mengejar saya gitu. Itu saya kasih tahu sama teman-teman, kalau kita kejadian kayak gitu, kaki kita ini berlarinya minta ampun kayak gitu, kencangnya bukan main kayak gitu, karena saking ketakutannya kayak itu. Jadi bersembunyilah di rumah warga kayak itu, minta tolong kan, Bu, tolong numpang untuk bersembunyi sini kayak itu. Waktu itu minta tolong sama ibu tersebut. Untung ibu tuh baik hati dan membantu kayak itu. Sampai orang sudah pergi semuanya, baru saya keluar kayak itu, dan saya mengucapkan terima kasih sama ibu tuh. Terus pergi keluar kan, mencari angkot untuk balik ke sekolah sebelumnya. Jadi karena sudah menunggu angkot kita kan, ternyata di sana menunggu sekali penduduk kayak gitu yang mencari kita. Ujung-ujungnya saya tertangkap kayak gitu, dan ada salah satu orang teman saya juga tertangkap gitu. Kita dimasukkan ke ruang kecamatan kayak itu, diinterogasi di situ kayak gitu. Setelah diinterogasi, saya menjawab asal-asalan sekolah. Saya bilang dari sekolah A kayak gitu, nama saya sama-samarkan kayak gitu. Supaya orang tidak tahu identitas saya kayak gitu. Jadi setelah kejadian tersebut, adalah teman dari teman yang kita selamatkan tadi, kita membantunya, dia datang masuk dia ke ruangan kecamatan tersebut dan memberikan seragam baju sekolah yang kita serang tadi. Terus kita diajaknya keluar perlahan-lahan. Kita bisa keluar karena orang di dalam tuh lagi sibuk-sibuknya. Ada yang nelfon polisi, ada segala macam di ruangan tuh banyak sekali. Jadi kita keluar pun orang nggak sadar kayak gitu. Dan kita naik ke atas motor dan kita balik ke sekolah asal kita kayak gitu. Sesampainya di sana, yang 9 orang tadi itu yang datang cuma berlapan berkumpul, dan kita pun saking bodohnya sadarnya sudah sore kayak itu. Kita hitung pas mau pulang ke rumah, kita berlapan orang. Satu orang lagi ternyata ditangkap polisi tuh. Nama samarannya itu Bruno kayak gitu, saya masih ingat itu. Jadi dia ditangkap polisi dan dia diinterogasi sama polisi. Ditanyanya sama polisi, kamu pergi sama siapa? Dia bilang, saking kita bertemannya, dia bilang sendiri. Sampai dihajar polisi masih bilang sendiri. Itu dia 3 kali menjawab sendiri, dan mau polisi melakukan kekerasan, dia ngaku. Jadi saya berangkat 9 orang kayak itu. Siapa aja disebut-sebutinnya namanya kan. Terus orang tua sama sekolah datang kayak gitu, dan ujung-ujungnya selesai dengan pihak kepolisian kayak gitu. Jadi urusannya antar sekolah lagi kayak gitu. Jadi kita dipanggil ke sekolah kayak itu, saking saking ibaratnya mada atau nakalnya kayak gitu. Saya nggak ada ngasih surat pemanggilan dari sekolah ke orang tua kayak gitu.
Saya tetap pergi ke sekolah walaupun saya nggak masuk ke kelas gitu. Sampai ujung-ujungnya udah 3 hari baru surat itu sampai ke orang tua kayak gitu. Dan yang ber-8 tersebut dipanggil, yang 9 tersebut dipanggil ke ruangan kepala sekolah dan orang tuanya gitu. Di sana aduh, susah untuk diceritakan. Semua orang tua minta anaknya tidak dikeluarkan dari sekolah kayak gitu. Saking waktu itu masih nakal-nakalnya, ada guru yang jawab kayak gini, kalau seandainya orang itu nyerang gimana? Terus saya jawab, sedangkan kita pergi 9 orang yang berkelahi cuma 5 orang, ya ibaratnya anak-anak tersebut kalah dan takut kayak gitu. Apalagi mereka yang menyerang sekolah yang kita ada dari kelas 1 sampai kelas 3 kayak gitu. Itu dijawab kayak gitu sama saya dulu. Terus tambah kena marah, kena ibaratnya melihat orang tua matanya sudah itulah kenakalan waktu SMP kayak itu. Dan ujung-ujungnya masalah tersebut sudah selesai. Ya itu kenangan pas SMP yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan kayak gitu. Jadi sudah itu kelas 1 baru. Waktu kelas 2, kelas 3 kayak gitu. Jadi dah aman-aman aja, lancar-lancar aja. Dan kita sama sekolah tersebut kayak gitu, yang kita berkelahi tersebut, ada juga pepatah yang bilang seperti ini, musuhmu hari ini akan menjadi sahabat baikmu di masa depan. Itu ternyata benar sekali kayak itu, yang saya alami dulu kayak gitu. Saya